Salam jumpa kembali bersama saya Heni Anastasia dan Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala dari Sungguh Minasa. Selamat datang Romo, kita ketemu kembali dalam acara Bincang Katolik. Bilik. Bilik. Terima kasih, kita jumpa lagi pada acara ini. Ya. Tema kita kali ini, Pastor, adalah persiapan pernikahan orang muda Katolik. Ya. Kita mengerti bahwa zaman sekarang ini pergaulan di antara para remaja sudah tidak homogen, hanya sebatas umat Katolik saja, tetapi juga bergaul dengan sesama dari keyakinan lain. Nah, bagaimana gereja menyikapi pergaulan di antara orang muda Katolik ini? Iya, pergaulan itu sesuatu yang orang terbuka kepada semua orang ya. Hidup dalam dunia dan tidak namanya dunia khusus Katolik, khusus yang bukan Katolik. Dunia kita huni bersama. Mau tidak mau artinya kita interaksi dengan siapapun. Dengan akibat bahwa ketika orang mencari pasangan, pasti tidak selamanya bersama Katolik. Itu yang terjadi. Pergaulan menjadi lintas batas begitu. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini di mana banyaknya pernikahan lintas agama, nah OMK ini masih banyak yang suka bingung, Romo. Sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan ketika mulai berkenalan atau mulai berjumpa dengan kira-kira ya calon pasangan kita di masa akan datang? Apa dulu sih yang perlu ditanya, agama lu apa gitu atau apa gitu? Ini memang susah ya. Yang tadi kita katakan hidup dalam dunia yang heterogen, Ya, yang berbaur, maka memang ya cinta pasangan sesuatu tidak bisa kita rancang. ya, Dia muncul begitu saja, berikan jatuh dari langit, boleh juga. Itu perjumpaan yang ya sesuatu yang wah, artinya oh begitulah ternyata. kan chemistry-nya yang mereka Ya. rasakan awalnya. Nah, biasanya setelah chemistry ini apa sih yang harus diwaspadai? Nah, ini memang yang sering saya rasa ya, pengamatan saya selama ini, saya melihat bahwa banyak orang mencampur adukkan antara senang dan cinta, kedekatan, seksualitas, dan hasrat untuk kawin, artinya menikah, perkawinan begitu. Ini semua campur baur yang mereka tidak pahami, yang perlu dijelaskan, because tahu pembedaan itu semua. Ada pergaulan biasa, ada namanya sadar diri bahwa ini kita adalah manusia seksual, itu bukan manusia ya yang kita adalah manusia laki-laki dan perempuan dengan nuansa antara itu. Laki-laki perempuan ada macam-macam sih ya. Lalu kita katakan laki-laki begini, perempuan begini. Yang bilang siapa? Ini konstruk sosial. Tetapi bahwa perjumpaan laki-laki dan perempuan ini yang akhirnya membawa ketertarikan. Ya, perjumpaan antara manusia itu berada dengan ketertarikan. Sebagai manusia, makhluk manusia, kita adalah makhluk sosial, kita pasti tertarik, dan ketertarikan ini macam-macam namanya. Akhirnya ada namanya ketertarikan yang menuju kepada perkawinan. Gitu, ya. Nah, untuk menyiapkan suatu perkawinan pada satu pasangan ini, kalau ada perbedaan di antara keyakinan mereka, bagaimana kita menyikapinya untuk persiapan secara legal dan secara gereja? Tentu saja, ya, perkawinan adalah sesuatu yang serius. Bukan pergaulan biasa. Pergaulan biasa kita ketemu orang di bar, di pasar, di gedung MPR, DPR, di gedung wartawan, di tempat belanja, kafe. Tidak bisa dibatasi berjumpa dengan siapapun. Tapi namanya perjumpaan kepada perkawinan, itu sesuatu yang serius untuk dikatakan sebagai perjumpaan yang selintas. Ini sesuatu yang dipikirkan, disiapkan, dan dirancang. Maka memang ketika orang mau hidup dalam suatu perkawinan, mereka katakanlah harus ada kesamaan pikiran. Kesamaan pikiran ini paling kuat adalah ketika orang diwarnai oleh iman itu sendiri. Jangan berkata, ini kan kita suka-suka. Iya. Suka-suka
suka sama suka. Ya tidak bisa demikian, karena ini sesuatu yang serius. Sesuatu yang menyangkut hubungan manusia, artinya gini, orang kawin, menikah, untuk membangun selamanya keluarga, berhormat manusia. Kita ambil bagian dalam karya ciptaan Tuhan, yaitu memperbanyak manusia melalui namanya perkawinan. Itu. Apalagi perkawinan Katolik itu kan sekali saja seumur hidup. Jadi itu ada nilai yang katakanlah yang tidak bisa dicampur baurkan begitu saja dengan siapapun. Tentang nilai, orang bilang ya, ketika dunia sekarang berubah, kita tahu semua ini berubah. Tetapi ada namanya nilai yang kita hayati supaya kita ini kuat dalam hidup ini. Tanpa nilai yang jelas yang kita hayati yang sifatnya permanen, ya kita akan jadi rapuh dalam hidup ini. Nilai ini kita perlu hayati, karena itu menguatkan kita, membangun namanya identitas kita sebagai manusia. Manusia apa? Manusia yang iman Katolik begitu. Ya. Dan seenak saja begitu ya. Nah, ketika ada perbedaan ini, baik perempuan ataupun laki-laki yang beragama Katolik, biasanya mereka bingung siapa yang mau mengalah dan siapa yang harus bertahan. Nah, bagaimana menyikapi masalah yang ada di dalam pergaulan ini, Romo? Kadang-kadang kita juga bingung. Ya udahlah, Katolik itu orangnya lebih toleran gitu ya kan. Ya udah ikut dulu atau gimana? Apakah kita harus tegas? Saya mau ini, saya mau itu. Kita jelas kita punya jati diri ya, kita setia. Dengan nilai yang kita anut, yang kita anggap bahwa nilai seperti ini kontributif untuk kehidupan ke depan umat manusia. Maka saya sebagai orang pastor yang jelas mengatakan ya, kami dengan orang yang memang sepaham dengan kau. Apa yang sepaham itu? Ya, iman Katolik lah. Yang tidak dapat, ya upayakanlah kalau bisa. Ya toh. Jangan ini perkara sesuatu yang serius. Yang bisa kita katakan, ya sudahlah, jangan. Ya, terus dipikirkan dan dirancang dan dijalani. Dan hidup ini memang kita namanya memberi dan menerima, ya. Tapi kita tidak bisa namanya tidak pernah memberi dan hanya menerima toh. Kita juga memberi. Kita memberikan apa yang paling berharga yang kita punya. Yang kita yakini, yang buat saya manusia, yang saya bertumbuh dengan sebagai manusia yang cukup bebas, bertanggung jawab dan setia dalam kehidupan ini. Itu nilai-nilai yang kita anut dalam iman Katolik. Merdeka dalam arti saya penuh kelepasan, tidak diperbudak oleh dunia ini. Saya percaya sesuatu yang benar, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Saya ikuti, dan ini membuat saya merasa lega dalam hidup ini. Dan dia yang adalah selalu setia kepada saya dan selalu bertanggung jawab terhadap diriku. Dengan demikian juga saya membalas itu dengan sikap setia dan tanggung jawab, komitmen dengan hidup ini, dengan diriku, dan orang yang saya tanggung jawab, yang saya ikut bersama. Dan kalau itu lalu menjadi sesuatu yang sifatnya permanen, maka tidak bisa seenaknya kita dalam perkawinan sesuatu yang hanya selintas saja. Ini bukan perjumpaan di toko, di mall, di kafe, di restoran. Ya. Ini perjumpaan seluruh hidup kita sampai istilahnya maut memisahkan kita. Artinya betul-betul kita harus strict dengan aturan-aturan gereja yang kita anut. Nah itulah, maka di OMK, Orang Muda Katolik, kita memang perlu program seperti itu, yaitu orang muda memahami apa itu perkawinan Katolik. Maka di dalam tiap pasangan mau menikah, ada namanya kursus persiapan perkawinan. Ya, kursus itu memang sesuatu yang serius. Dan kata Erik, nafkahku sekali. Tidak. Ini perkawinan sesuatu yang sangat serius, dipikirkan dan jalani untuk biarkan kita ikut arus begitu saja. Ya. Kita kan harusnya mempersiapkan diri dari biasanya kita secara individual melakukan apa-apa sendiri dengan keputusan sendiri. Dengan adanya satu pernikahan, artinya ini dua kepala yang berbeda tidak mungkin menjadi satu, tapi bagaimana membuat kesatuan dari dua perbedaan menjadi satu persekutuan. Ya. Dan persekutuan suami istri itu berlandaskan persekutuan Tritunggal Maha Kudus yang sungguh dalam satu namanya
gerakan satu pikiran, satu perkataan. Ya, mungkin tidak seketika terjadi, tapi terus menerus berjalan bersama. Dan iman akan terikut dalam kudus, maka orang akan menjadi satu kesatuan hidup orang kawin. Ya. Terima kasih Romo. Kita nikmati satu lagu dulu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke Romo, kita lanjutkan kembali. Saat ini pergaulan, ya namanya anak-anak milenial katanya ya. Anak-anak milenial ini sekarang berbaur bersama dengan semua golongan, dan mereka biasanya mendapatkan
perlakuan-perlakuan ataupun pergaulan-pergaulan yang dalam tanda kutip salah. Nah, sebagai pastor, OMK tentunya, pastor perlu untuk mengadakan satu, apa ya, barrier atau satu batasan-batasan pergaulan dalam OMK. Kira-kira sekarang ini, pastor berpikir bagaimana ya untuk orang milenial ini? Begini ya, saya melihat kita ini kadang-kadang orang tidak merasa memang dia manusia tapi berkelamin. Artinya kita ini laki-laki dan perempuan dan kita harus tahu itu. Kita bukan laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan bergaya laki-laki. Tidak katakan, artinya harus tegas ya. Begini, pertama-tama kita harus menyadari seksualitas kita. Ini manusia yang konkret, darah dan daging. Berarti kita tahu tahap-tahap perkembangan manusia. Sebagian anak kita oke-oke saja, tapi ketika tahap-tahap tertentu orang mengerti. Anak kecil sudah mulai kok mereka lihat, kok tak sama ya? Beda. Kok saya, nah ini jangan ini sesuatu yang wajar yang perlu mereka ketahui dan mengerti bahwa itu perbedaan. Dan perbedaan ini harus dilatih, dipelajari oleh mereka terus menerus hingga akhirnya mereka tahu bahwa ada laki-laki, ada kelamin perempuan. Dan ini berjumpa dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam perjumpaan ini kita harus tahu, mengerti bahwa baik entah kita laki-laki atau kita perempuan atau bersama-sama, kita setiap orang kita berjumpa selalu juga tidak pernah kita masuk di grup saja dalam diri orang. Kita selalu ada namanya garis batas. Kita bisa intrusi pada diri orang lain. Kita garis batas tentu saya sini engkau di situ. Tapi kita selalu bisa bertemu. Dan setiap masuk dalam dirimu secara fisik pun juga setiap masuk dalam diri orang secara kesimpulannya dengan hipnotis, tapi dalam kemerdekaan. Yaitu saya hargai setiap orang. Bahwa dia lain dari saya, tapi saya bisa berjumpa dengan dia dengan tidak memperbudak orang lain. Ini yang perlu diajar, dididik pada anak kecil ya. Sejak dini bahwa mereka laki-laki dan perempuan dan bahwa berbeda dan antara orang juga berbeda, tetapi kita bisa bertemu tanpa melainkan orang. Kami membuat orang jadi orang lain sama sekali. Saya bahwa ya sama dengan saya yang saya perlu hargai dan saya terima. Artinya pendidikan seksual secara dini sudah harus diterapkan pada anak-anak. Itu yang harus dikatakan. Nah, tugas siapa ini sebenarnya? Itu sebenarnya dimulai oleh orang tua. Ya. Hanya Berarti di rumah dulu. Dulu. Hanya kadang-kadang kita merasakan kita mencampur pendidikan seksualitas dan pornografi. Porno. Iya, astaga. Kita mandi dalam kamar mandi kan yang tidak berpakaian kan bukan yang porno-porno. Ya. Itu ketelanjangan yang di dalam kamar mandi, dalam rumah kita sendiri. Ya, kita tahu bahwa kalau kita sebagai manusia kita gini, kita bukan patung. Ya. Kita manusia yang hidup. Yang artinya ini perlu dibentuk agar kita jangan sampai melampaui batas kita. Ya. Dan selalu saya diri kita sendiri, kita bertemu dengan orang, kita tahu di mana batas kita. Maka namanya berpakaian itu ada. Karena ada batas antara saya dengan orang, tidak oleh pakaian sendiri. Mau pakai bagaimana ya? Ya budaya punya cara sendiri ya. Jadi kita pakaian. Oh ini harus tertutup, Ya. Yang penting orang tahu bahwa ada bagian yang tidak baik ditonjolkan, tidak perlu diperlihatkan. Kayak namanya bisa orang katakan eksibisionisme. Ya. Itu memamerkan tubuh. Ya. Memamerkan tubuh artinya orang ini dapat dikatakan tidak hargai tubuhnya sendiri. Itu kan termasuk salah satu penyimpangan seksual, eksibisionisme. Ya. Nah, di dalam pergaulan OMK kita kadang temui ya ada beberapa, tidak juga bilang remaja muda, tapi ya sudah dewasa madya gitu, mereka lebih sering atau lebih suka melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual dalam pergaulan. Misalnya nih, sekarang ini kita hadapi homoseksual, lesbian, gay, dan adanya pedofilia. Nah, bagaimana gereja menanggapi
dalam kasus-kasus yang terjadi sendiri di dalam gereja atau di dalam OMK sendiri? Yang pertama kita sadari adalah kita hargai tubuh kita. Tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Bahwa tubuh saya latih menjadi kuat, lebih bagus, yang bodybuilding, iya. Tapi ketika seseorang lain tubuhnya kita lupa demi memuja tubuhnya, itu bahaya. Oh, ya. Memuja tubuh ini artinya kita menjadi berhala. Kita berhala tubuh kita sendiri. Tujuannya akhirnya apa? Dijajakan. Menjajakan tubuh akhirnya. Jadi kita hargai tubuh kita sendiri. Dan tubuh kita perlakukan yang penuh penghormatan karena Rasul Paulus. Ya. Hormati tubuh kita, artinya kita perindah, perbaiki, tapi bukan untuk dijajakan. Bukan untuk dipamerkan, tapi demi sehat, kuat, dan baik. Itu pertama-tama. Lalu kemudian bukan cuma tubuh kita, tapi juga pikiran kita yang kita latih, kita bina. Itulah pendidikan. Ya. Nah, dan kita menyadari siapa kita adalah baik Roh Kudus, maka kita akan lihat orang juga sebagai baik Roh Kudus. Itu saya hormati orang lain, hormati orang lain bahwa dia di situ, dalam dia hadir Tuhan. Jadi hadir Tuhan dalam diri orang lain juga dalam diri saya, maka kita akan hormati. Kita hormati Tuhan dengan cara nampak dalam saya hormati sama saya. Tidak memperbudak dia, tidak permainkan dia, saya hormati. Mau namanya pedofilia atau orang homoseks itu lahir dari atau hiperseks, itulah dari melihat yang lain sebagai budak saya, sebagai milik saya, sebagai tempat pelampiasan saya, tidak harga orang lain lagi. Dan sering juga ketika tidak harga orang lain, saya juga tidak harga diri sendiri. Itu terjadi. Maka orang ya rusak tubuhnya sendiri, dia tusuk apa ya, supaya bagus. Saya tidak mengkritik orang yang atau menindik bibirnya, mulutnya, telinganya. Tidak juga lah, tapi bagi saya namanya setiap yang berlebihan itu adalah pemujaan pada tubuh. Kalau kita hias tubuh kita dengan baik, iya. Ya kalau kita perlakukan tubuh kita begitu rupa seperti dinding yang kita boleh paku-paku, ya enggak juga lah, janganlah juga begitu. Ya. Tapi ini memang sekali lagi ketika orang belajar memahami dirinya sebagai makhluk Tuhan, sebagai baik Roh Kudus, maka kita akan penuh penghargaan. Jadi tidak ada rambu-rambu sebenarnya, begini atau begitu. Tapi lahir dari dalam hati manusia. Dan diri manusia selalu ada namanya kemampuan mengenal apa yang baik. Otomatis itu. Bahwa yang otomatis jadi hilang dalam diri anak-anak itu karena dihias dari luar. Umpamanya anak kecil, karena dibiasakan untuk menipu, dibiasakan untuk dipakai secara seksual, lalu kehilangan namanya kepekaan. Tapi dalam diri sendiri sebenarnya ada pemberontakan. Itu menjadi hilang ketika dipaksa. Homoseks, pedofilia itu adalah perbudakan seksual. Saya tidak menghargai orang lagi sebagai sama saya yang berharga, makhluk Tuhan itu. Dia melihat orang lain sebagai calon korban dan sebagai orang yang lemah.